Hai, jumpa lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Om Swastiastu. Hari ini saya mau reading untuk kalian bintang Leo. Baik, tema kita kali ini adalah konflik cinta yang meresahkan hati ya. Kira-kira konflik cinta bagaimana ya? Ini bisa terjadi di energimu, bisa terjadi di energinya ya, di mana dia yang merasa tidak nyaman ataupun kamu yang tidak nyaman terhadap kondisi cintamu atau hubungan percintaan. Kira-kira bagaimana nanti kita lihat ya, sesuai dengan energi dari kartu tarot. Oke, tetapi sebelum kita mulai, jangan lupa di like, comment, subscribe channel Ica Tarot dan Ica Tarot WS Indo, supaya ke depan saya bisa lebih bersemangat untuk membacakan readingan-readingan di hari-hari berikutnya untuk kalian. Dan jangan percaya 100% tarot, ini hanya sebuah games. Kalian tetap harus selalu berserah kepada Sang Pencipta ya. Dan walaupun ini hanya sebuah games, memang bukan games biasa, melainkan games menyerap energi, sehingga saya minta kepada kalian untuk bisa lebih bijaksana dalam menyikapi readingan yang akan saya bacakan nanti. Yang baiknya bisa diambil, buruknya diabaikan aja, dibuang aja, ataupun bisa kamu pakai untuk mengintrospeksi diri kamu, ataupun bisa kamu pakai untuk mencari solusi dari permasalahan yang kamu hadapi. Dan kalaupun kalian ingin personal reading, coaching, dan konsultasi, bisa menghubungi saya sudah sematkan link WA saya di deskripsi atau yang ada tertera di atas ini. Silahkan kalian menghubungi saya dan itu berbayar. Dan kalaupun juga kalian ingin mendengarkan readingan lainnya, baik karir, keuangan, percintaan, ataupun games-games lainnya, bisa langsung ke playlist, semua sudah tertera di situ. Tinggal kamu lihat, pilih, dan bisa kalian dengarkan. Oke, kita langsung saja untukmu ya. Berikan energimu sambil fokus pada kartu, sambil saya baca doa dan saya kocok kartunya. Inilah energi untukmu, dimana konflik cinta yang merasakan hati. Wah, ini konflik cinta nih bikin sakit kepala, tekanan darah naik ya. Darah tinggi, marah, gak nyaman, pikiran ya. Kira-kira bagaimana kondisinya atau kondisimu saat ini? Three of Swords, kamu merasa bahwa hidupku ini bisa juga saya merasakan energi yang paling tinggi adalah kalian yang mendengarkan ya, yang ada konflik batin terhadap hubungan ya. Jadi kalaupun saya bilang energimu ya, ataupun energinya, kamu menyesuaikan saja ya, karena bisa terbolak terbalik. Karena saya kalau seandainya saya bilang dirinya ya, berarti energinya yang paling tinggi, ataupun mungkin kondisinya di sini kalau saya bilang kamu ya, kamulah yang paling tinggi, karena ada beberapa yang saya merasakan yang mendengar ini ya, kamu yang tersiksa dalam cinta. Oke, Three of Swords di sini ya. Ada beberapa yang merasa bahwa saya sudah capek dengan hubungan ini tapi nggak bisa lepas ya. Ataupun mungkin kondisinya saya nih butuh dia tapi dia nggak mengerti aku gitu ya. Saya sudah memberikan semuanya, cinta, harapan, penantian ya, tetapi dia seolah-olah egois, seolah-olah membuatku marah, tidak tepat menepati janji atau mengingkari janji. Ada beberapa yang contoh kalau sudah nikah ya, tidak dinafkahi, tidak digubris, kata-katanya tidak difilter, langsung rocos aja keluar ya. Entah bahasa yang kurang bagus juga dia keluarkan ya. Ada tindakan juga yang tidak menyenangkan ya. Dan mungkin third party juga ya, sudah dimaafkan berulang kali tetap aja masih diulangi lagi ya. Sisi keegoisan, tidak mau bekerja, pemalas orangnya. Kalau seandainya kamu belum nikah ya, seolah-olah kamu yang menghidupi dia ya, mengatasnamakan cinta, tapi kamu yang menghidupi dia, kamu memberikan banyak harapan, kamu sudah memberikan jiwa dan ragamu untuknya, tapi kamu tidak dibalas ya. Dalam artian sia-sia, kata-katanya juga kasar terhadapmu, perlakuannya juga kasar terhadapmu ya, ataupun mungkin ada kumpul kebo di sini. Saya merasakan energinya sudah melakukan hal-hal yang negatif di luar yang norma-norma gitu ya, di luar norma ya, kumpul kebo, seks bebas ya, ataupun mungkin kondisinya ya ke minum-minuman dan obat-obatan ya. Artinya pasangannya di situ ya, kamu sudah berusaha untuk
melarang atau supaya dia sembuh, tapi tetap aja dia kembali ke uh, drugs dan minuman-minuman keras gitu. Dan akhirnya mungkin kamu dipukul ataupun ya ada tindakan KDRT di sini ya, ataupun ya pokoknya macam-macam di sini ya, yang membuatmu terluka baik fisik dan mental, sehingga kamu ingin lepas tetapi nggak bisa ya, seolah-olah dia datang kembali ya. Sudah di sini ada putus nyambung ya. Pada saat dia lagi butuh kamu, dia dengan baik-baiknya gitu, tapi pada saat dia tidak butuh kamu, dia pergi ya. Putus nyambung, ataupun mungkin kondisinya dia bilang saya janji nggak akan mengulangi lagi, saya berjanji, tapi ujung-ujungnya dia bikin lagi ya. Di sini ada perselingkuhan, ada juga kalau mau dibilang ya tadi putus nyambung. Ada juga saya lihat di sini ya, the star di sini. Sebenarnya konflik cinta di sini ada beberapa yang mungkin kondisinya ini yang tadi yang negatif. Kalau ini yang positifnya, ada beberapa dia merasa bahwa kamu itu sebagai bintang cahaya di malam ya. Malam artinya di dunianya yang gelap itu kamulah terangnya gitu. Tetapi ternyata perbedaan agama, usia, budaya, bangsa, restu orang tua, keuangan akhirnya membuat cinta kalian tidak bisa bersatu. Ini paling utama nih, restu orang tua, kasta, dan agama ya. Saya merasakan energinya di situ, dimana saya sudah mendapatkan orang yang baik nih. Saya sudah mendapatkan orang yang buat saya, yang cocok nih buat saya, yang klop lah seperti gitu, dan tidak perlu berdrama. Tetapi malah nggak bisa bersatu, ya, nggak bisa bersatu. Kenapa gitu? Jadi bingung lagi, saya harus mengorbankan apa? Mengorbankan Tuhanku atau mengorbankan cintaku? Dimana kamu merasa bahwa ini ada pengkhianatan di sini. Suatu saat nanti saya yang berkhianat ataupun dia yang berkhianat. Nah ini ya, jadi dilema. Saya harus memilih cinta atau memilih yang mana? Memilih orang tua atau memilih cinta? Ini contoh ya. Karena ada beberapa di sini yang paling tinggi energinya, ini ada perbedaan agama ya. Dan restu orang tua paling kalau tinggi energinya. Jadi bingung ya. Saya sudah mendapatkan orang yang baik, malah orang yang baik ini nggak bisa bersatu. Saya mendapatkan orang yang klop dari segi apapun di luar sana yang dilihat oleh manusia-manusia, ternyata orangnya toksik ya di dalam ya, dimana dia hanya bisa berdrama di luar kelihatan sempurna baik-baik saja, padahal dalamnya hatinya busuk. Ini ada seperti gitu ya. Jadi ya bingung lagi. Ada beberapa yang sudah pisah tapi ingin kembali, tapi bingung juga karena entah mungkin kamu sudah mempunyai ikatan ya, ataupun mungkin dia yang sudah mempunyai ikatan atau pasangan, sehingga harus undur, mengikhlaskan, merelakan dirinya. Oke, Two of Pentacles di sini ya. Di sini ada yang mau ingin bercerai ya. Ini khusus untuk yang sudah nikah. Karena cintanya itu seolah-olah nggak dihargai, nggak diinginkan, pokoknya intinya seperti gitu. Seolah-olah kayak oke, kamu sudah tidak menginginkanku lagi, oke, saya pasrah, saya ikhlaskan untuk dirimu bahagia. Di sini ada seperti gitu, dimana mungkin dia cinta, tetapi karena diri pasangannya ini tidak berbahagia, sehingga saya harus melepaskan karena saya sudah berusaha gitu. Dia merasa begitu ya. Ataupun mungkin kamu ya sudah berusaha untuk mempertahankan rumah tangga gitu, tetapi nggak bisa karena keras hati. Ini bicara keras hati ya. Ataupun mungkin kalau bisa bicara pacaran, tapi karena di sini energinya tinggi, yang paling tinggi adalah orang yang sudah berumah tangga. Kalaupun seandainya kamu masih pacaran ya, kamu mengikhlaskan karena dari sisi keegoisan dia, walaupun mungkin kamu sangat mencintainya, tetapi karena dia tidak mencintaimu ya, akhirnya kamu melepaskan dia. Begitupun dengan yang sudah menikah, akhirnya bercerai, berpisah, dimana masih cinta tetapi karena hubungan tidak bisa disinkronkan ya, karena sisi keegoisan dia yang sangat luar biasa tinggi dan tidak ada tanggung jawab, sehingga mau tidak mau melepaskan walaupun masih cinta. Tetapi mungkin itu entah kamu entah dia berharap bahwa semoga ini keputusan terbaik, walaupun mungkin hati kayak macam aduh ini saya sudah melanggar artinya kalau mau dibilang apa yang sudah dipersatukan Tuhan nggak bisa dipisahkan oleh manusia gitu kan. Tetapi ya mau bagaimana lagi, situasi dan kondisinya seperti gitu. Jadi ada dilema dalam diri yang mana ya demi kewarasan juga dari sisi psikologi
nggak bisa tetap bersama. Kenapa? Karena tekanan. Percuma kita bersama, habiskan waktu, tenaga, biaya, tetapi orangnya nggak punya kasih, nggak punya empati, nggak merasa salah, nggak mau introspeksi, ya. Jadi akhirnya kita bisa gila sendiri karena kita berjuang dalam cinta, dimana dalam hubungan harus ada sama-sama saling berjuang, tetapi kalau berjuang sendiri ini terasa berat. Nah ini akhirnya ada beberapa yang menyerah walaupun masih mencintai. Oke, di sini Four of Cups ya, di sini ada penantian. Wow, bicara penantian di sini ya. Ini untuk LDR ataupun mungkin kondisinya ya belum nikah-nikah nih, ya. Bicara belum nikah-nikah nih dalam artian gini. Sudah pacaran lama tapi belum nikah. Ini tadi hampir mirip seperti yang ini The Star, tapi dia masih menanti. Ini ada juga yang sudah nikah ya. Akhirnya dia kapan ayah, aku masih tetap menunggu dudamu, aku masih tetap menunggu jandamu. Ini ada beberapa yang seperti gitu, ataupun mungkin kondisinya penantian di sini ya sudah, mungkin di dunia ini saya tidak bisa bersamamu, tapi saya berdoa semoga di dunia berikutnya, ya artinya reinkarnasi ya, di kehidupan berikutnya ya semoga saya dan kamu bisa dipersatukan, ataupun di dunia ini dalam artian ya kita nggak tahu ke depan ini bagaimana ya, semoga aja bisa dipersatukan karena ada harapan. Tapi memang energinya yang paling besar di sini adalah LDR ya. LDR di mana ya, kapan ya kamu datang melamar aku, kapan ya kamu datang ke kota aku untuk ya menjemputku atau memperkenalkanku ke keluargamu gitu, karena aku betul-betul sangat sayang kamu, sangat cinta kamu gitu ya. Nah di sini betul-betul dia menanti dirimu ya, menanti kepastian, karena di sini ada beberapa yang cuman hanya mengatakan kita jalani dulu gitu. Dan di sini pun ada hubungan triparty yang mana sebagai orang ketiga ya menunggu janji-janjinya untuk dinikahi, padahal ya dia ataupun kamu tidak tahu bahwa kamu tuh hanya dimanfaatkan gitu untuk dibilangnya sebagai pelampiasan karena sesuatu yang tidak bisa pasangannya berikan ya. Cuman karena dijanji-janji kamu berharap supaya kamu menjadi istrinya nanti, padahal cuman janji doang. Nah ini ya, ada beberapa seperti gitu. Oke, berikutnya di sini The Lovers. Wow. Bicara konflik cinta The Lovers, kamu terlalu egois, pokoknya intinya dia nih emosi ya. Emosi sama kamu tapi tetap cinta kamu. Kenapa? Kamu bergairah. Ada beberapa yang saya merasakan di sini energinya. Cinta ini kayak macam kalau dekat itu emosian gitu. Tetapi kalau jauh rindu gitu. Jadi kadang-kadang dia mau berpisah, tapi pada saat berpisah denganmu dia nggak bisa lama-lama ya. Dia ingin bersamamu, ingin peluk, cium, tapi kalau bersama tuh kok kayak kucing dan tikus gitu ya, gemes ya. Ya pokoknya intinya rasa rindu bercampur emosi. Ada beberapa yang saya ini sudah sangat emosi dengan kamu, tetapi aku sayang, nggak bisa lama-lama marah kamu gitu. Aku nggak bisa lama-lama membencimu ya, karena aku benci benar-benar cinta kamu ya. Dan ini yang terjadi kalau bersama itu kayak ribut aja, tapi kalau barusan sejam ya, atau dia pulang atau sejam aja nggak ketemu udah rasa rindu, SMS WA udah sayang aku kangen, sayang aku rindu ya, sama-sama juga. Tetapi nanti kalau ketemu cekcok lagi, ribut lagi ya. Ini yang bikin dia pusing juga ya. Kenapa ya saya ini nggak bisa mengontrol emosiku ya, kok saya kangen dia, apakah saya diguna-guna olehnya ya. Kalau seolah-olah ke otakku ini atau logikaku ini nggak bisa berpikir dengan jernih, hanya dia saja selalu yang aku pikirkan. Nah ini ya, karena dia sudah cinta mati. Ini cinta yang betul-betul menggebu ya, sehingga akhirnya stres sendiri ya. Karena kenapa bicara stres sendiri, karena yang lainnya ini pekerjaan ini numpuk ini, tapi dia nggak bisa konsentrasi karena dirimu lagi jauh dari dirinya, apalagi kalau lagi ribut ya. Nah ini kamu penyemangat hatinya, kamu penyejuk jiwanya ya.
Jangan ribut-ribut. Dia mau tuh yang romantis-romantis aja gitu ya. Karena dia tidak bisa hidup tanpamu. Tapi kamu tuh seolah-olah tidak bisa mengerti akan dirinya. Hanya ribut, bawel, dan membuatnya pusing ya. Menurutnya seperti gitu. Tetapi ya itu, dia sayang, dia cinta, dia kangen kamu. Walaupun mungkin kondisinya ada beberapa yang saya merasakan energinya nih. Dia sudah mempunyai pasangan ya. Kalian sudah putus ya. Kalian sudah putus terus masih saling merindukan. Ini ada energi twin flame soalnya di sini ya, yang mana ya raganya bersama yang lain tapi jiwanya bersamamu, masih ada tempat untukmu di hatinya. Dia lagi menantimu walaupun mungkin kondisinya sudah tidak bertemu, sudah tidak berkomunikasi, tetapi ya kamu tidak bisa begitu saja dilupakan olehnya ya. Dia masih mengenangmu, masih ada cinta untukmu. Seperti gitu ya. Walaupun mungkin kesalahan yang kamu lakukan itu fatal, tetap selalu ada pemaafan untukmu. Pokoknya dia lemah tanpamu lah ya. Karena dia ini orangnya keras ya. Saya merasakan di sini energinya orangnya keras. Entah kamu entah dia ya. Keras. Tetapi hanya kamu yang bisa meluluhkan cintanya gitu ya. Wow. Saya mau menangis loh. Kenapa? Karena ya itu tadi, hampir mirip-mirip. Cintanya nggak direstui ataupun perbedaan agama, usia, budaya, bangsa seperti The Star tadi ya. Nggak bisa. Walaupun sudah klop, tapi ternyata semesta ini ya tidak merestui akan cinta kalian. Sehingga hanya bisa pasrah, mengikhlaskan, dan ya merelakan. Hanya bisa berdoa semoga kamu bisa bahagia. Dan terakhir King of Sword ya. Di sini konflik batin, di mana hampir mirip seperti penantian di sini ya. Dia mau menanti, tetapi memang nih orang ada beberapa yang memang narsistik ya. Keras hati, nggak mau minta maaf ya, hanya menggantungkan hubungan. Jadi kamu merasa bahwa, ataupun dia merasa bahwa kenapa ya orang ini narsis. Kalau bicara narsistik tuh kan hanya mau menerima, bertopeng ya. Tetapi seolah-olah saya nggak bisa lepas dari dirimu, mungkin karena sudah nikah ataupun mungkin karena sudah lamaran, tunangan ya, ataupun memang karena cinta gitu, sehingga sakit hati yang kamu lampiaskan itu ya tidak bisa disalurkan gitu ya. Maksudnya gimana ya, sakit hati yang mau dilampiaskan. Saya ini bicaranya sudah kayak ini, karena kalau bicara narsistik tuh energinya tuh kayak kadang-kadang nggak bisa kebaca ya. Dia pesonanya tinggi, memberikan harapan ya, senyum manis, memberikan cinta yang tulus, tapi hatinya tuh busuk ya, karena semua itu adalah taktik ya. Taktik dimana supaya bisa membuat hatimu bahagia untuk mendapatkan apa yang diinginkan. Karena kalau kita bicara narsistik di sini adalah orang-orang yang cintanya itu ada apanya, bukan apa adanya, tapi ada apanya kamu, baru saya cinta kamu. Kamu kasih saya apa, saya akan cinta kamu. Jadi barteran, bukan tulus, tetapi bisa secara bisnis gitu. Jadi kamu kasih saya apa, ada keuntungan dalam cinta. Nah ini ya. Tetapi di sini ya karena kamu cinta, jadi ya tetap aja bersamanya ya, ataupun mungkin kondisinya masih menantinya supaya dia berubah. Nah ini ada seperti gitu ya, yang mana mungkin dia sudah memakimu, menjudgemu, memukulmu, menghina orang tuamu, menghinamu ya, tetapi kok kamu masih seolah-olah ya, semoga dia sadar Tuhan ya, banyak doa kamunya itu ya, supaya dia sadar insaf ini, tapi kok nggak berubah-berubah ya. Jadi bingung, apakah saya harus memang berpisah dengan dirinya, ataukah ya saya harus menanti aja gitu, karena ada hubungan digantung ya. Hampir mirip-mirip seperti Three of Swords tadi ya. Jadi penantian di sini hanya menanti, ini lebih ke orang-orang yang sudah mempunyai pasangan ya, atau ada ikatan, sehingga bingung tetap berjuang sendiri walaupun sakit ya, ya diikhlaskan gitu. Karena narsistik ini kan nggak bisa berubah, tetapi ya karena situasi dan kondisi sehingga kamu tidak bisa melepaskan dia. Mungkin karena anak-anak, mungkin karena juga orang tua, keluarga besar, dan lain-lain. Sehingga kamu tetap bertahan di situ walaupun dirimu tersiksa. Kenapa? Karena kamu berjuang sendiri, pasanganmu pemalas, tukang judi,
tukang nggak mau dinasihati, mau menang sendiri, selalu menyalahkan kamu, macam-macam. Ya pokoknya kamu dan kamu yang selalu salah dan dia yang selalu benar, dan tidak mau introspeksi diri. Dia tidak melihat dari sisi lukamu, tetapi dia hanya melihat dari sisi keuntunganmu. Jadi kamu punya apa, dia ada di situ. Pada saat kamu tidak punya apa-apa, ya sudah, dia malas tahu kamu mau sakit kek, mau apa kek, nggak peduli. Nah ini yang terjadi, ya, sehingga ada konflik cinta batin yang saya harus melepas cintaku ataukah saya bertahan atas cinta ini walaupun tersiksa. Wow. Jadi seperti gitu ya, konflik cinta ini bisa terjadi di dirimu ya, tapi memang saya merasakan energinya ini, kalau mau dibilang perbandingan ya antara kamu dan dia, kamulah yang mendengar ini banyak yang saya rasakan energinya ya. Jadi konflik cinta di mana tetap mempertahankan ataukah harus melepaskan. Seperti gitu. Oke, semoga resonate ya. Kita lanjut lagi untuk koneksi inisial di mana orang-orang yang terkoneksi dengan dirimu ya. Inisial dan zodiak, saya mulai dari inisialnya dulu. Untuk inisial di sini kamu terkoneksi dengan huruf H, E, F, P, A, W, S, M, C, N, W, T, L. Wow, C-nya double, energinya up. J, I, Y, O, E, E-nya double juga, energinya up. K, dan ada Z. Oke, untuk koneksi dari inisial, kamu terkoneksi dengan huruf H, E, F, P, A, W, S, M, C, N, W, W-nya double, energinya juga up. T, L, C, J, I, Y, O, E, K, dan Z ya. Oke, semoga resonate. Kita lanjut lagi ke koneksi dari zodiaknya. Untuk zodiak di sini kamu terkoneksi dengan Gemini, Aquarius, Sagittarius, Pisces, Taurus, Capricorn, Scorpio, Cancer, dan ada bintang Leo. Jadi untuk koneksi zodiak, kamu terkoneksi dengan Gemini, Aquarius, Sagittarius, Pisces, Taurus, Capricorn, Scorpio, Cancer, dan Leo. Oke, itu yang bisa saya readingkan ya. Semoga resonate ya dan bermanfaat untukmu. Saya doakan semoga ke depan hidup kamu jadi lebih baik, dipenuhi kelimpahan dan sukacita ya. Oke, saya pamit. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Om Swastiastu. Bye bye.